Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Tami dengan NPM 5019168, Prodi PGSD kelas 4E. Mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dasar pertimbangan dari pengembangan kurikulum. Yang kedua, rasionalis dalam pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama yaitu dasar pengembangan dari kurikulum 2013. Titik tekan pengembangan kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dicapai. Oleh karena itu, implementasi kurikulum 2013 diyakini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dari tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu faktor peserta didik. Menurut teori psikologi perkembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri. Oleh karenanya, dalam penyusunan dan pengembangan psikologi peserta didik yang tidak sama berkenan dengan materi pelajaran, materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Yang ketiga yaitu faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Yang keempat yaitu faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip atau sama. Oleh karena itu, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Yang B yaitu rasionalis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan dan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini menuntut adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dalam perluasan materi. Di dalam rasionalis pengembangan kurikulum terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu ada tantangan internal, tantangan eksternal. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Yang keempat yaitu pengalaman dan perluasan materi. Pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal pengembangan kurikulum baru terkait dengan standar pendidikan dan faktor pendudukan Indonesia. Tantangan internal berkenan dengan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi yang pertama yaitu standar pengelolaan, yang kedua standar biaya, yang ketiga standar sarana prasarana, yang keempat yaitu standar tenaga pendidik dan kependidikan, yang keempat yaitu standar isi, yang kelima standar proses, yang keenam standar penilaian, yang ketujuh yaitu standar kompetensi lulusan, kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, dan perkembangan pengetahuan dan pedagogik serta sebagai fenomena negatif yang mengemuka. Kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi antara lain berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Yang
ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Laporan BSNP tahun 2010 dengan judul Paradigma Nasional Abad 21 mengesahkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam menghadapi masa depan, perlu dilakukan perubahan paradigma pembelajaran melalui pergeseran tata cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Yang kedua, dari satu arah menuju interaktif. Yang ketiga, dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Yang keempat, yaitu dari pasif menuju aktif. Yang kelima, dari abstrak menuju dunia nyata. Yang keenam, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. Yang terakhir yaitu pengalaman dan perluasan materi. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009 ditemukan bahwa 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua siswa di Indonesia hanya mampu menguasai pembelajaran sampai kepada ke level 3 saja. Sementara di negara lain terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai pada level 4, 5, dan 6 dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama. Interpretasi yang didapat atau disimpulkan dari hasil studi ini hanya satu, yaitu yang kita ajarkan berbeda dengan tuntutan zaman. Baik, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.